出来！也好。刚才定叛逆，捉拿鲁。2个月内若不扫平叛乱，可尽快点齐本族兵马。对。他不仁，就别怪我们不义。也好过当叛徒。我们打不过的，只要我们伟大人士。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fable River season kedua. Kita sudah membahas season pertamanya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kita sudah sediakan link season pertama di playlist. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja membahas season kedua dari series ini pada episode ke-17-nya. Para pasukan iblis akan melakukan pencarian di desa itu. Pasalnya mereka meyakini kalau orang-orang dari timur jauh telah menyembunyikan banyak harta di tempat itu. Pencarian pun mulai dilakukan. Tanpa disadari oleh pasukan iblis, para pasukan Siyu berada di sekitaran tempat itu sambil mengawasi setiap pergerakan pasukan iblis. Hingga mereka pun berhenti karena tertarik pada sebuah sumur. Secara perlahan mereka pun mulai mendekati sumur itu. Tapi sesaat kemudian sebuah serangan langsung saja menghabisi kedua prajurit ini, yang membuat para prajurit iblis segera melakukan pengepungan kepada sumur itu. Tapi semua ini tidak terlalu berguna, di mana serangan langsung saja dilakukan, yang membuat para pasukan iblis tidak dapat berbuat apapun lagi. Bahkan tidak ada yang bisa pergi dari tempat itu. Sedangkan di sisi lain, para pasukan iblis yang memasuki sebuah rumah tiba-tiba saja terkunci. Bai pun langsung melakukan penyerangan kepada mereka yang membuat pasukan iblis itu meninggoy. Semua ini merupakan rencana Siyu untuk bisa menghabisi para pasukan iblis secara diam-diam. Sedangkan para pasukan iblis itu tengah kebingungan di mana persembunyian pasukan musuh. Padahal desa ini tidak terlalu besar. Hingga pemimpin kelompok ini pun merasa ada sesuatu yang dengan cepat mendekati mereka. Tapi baik dirinya maupun pasukannya tidak bisa menemukan keberadaannya itu. Sampai akhirnya ada sebuah serangan yang langsung saja dilakukan, yang membuat satu persatu pasukan iblis dihabisi tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Mereka pun mencoba untuk mencari keberadaan musuh, tapi semua itu sia-sia saja. Bawahannya pun menyarankan komandannya untuk mundur, tapi ia tidaklah mau karena mereka sudah sampai sejauh ini. Berhubung dia terus meminta Siyu untuk keluar, jadi permintaannya pun segera dikabulkan. Di mana pasukan Siyu pun muncul dan langsung saja melakukan pembantaian kepada seluruh pasukan iblis. Karena pasukan Siyu jauh lebih unggul, jadi pertarungan dan mudah mereka menangkan. Yang membuat komandan ini pun sudah tidak dapat berbuat apapun lagi. Terlebih lagi, Loji tengah kesal, pasalnya iblis ini sudah menyebut mereka sebagai binatang. Perlawanan coba dilakukan, tapi Loji bisa dan mudah mengalahkannya. Tidak lupa dirinya juga mengambil kembali permata sebelumnya. Sino berpindah kepada Ludi, di mana dia tengah kesal kepada pasukannya, sebab mereka tidak dapat menangkap Siyu. Ludi bahkan tidaklah ingin mendengarkan perkataan pasukannya. Ia langsung menjatuhi hukuman mati kepada salah satu bawahannya. Sesaat kemudian Ludi menerima laporan darurat militer, di mana Benteng Teran baru saja mengirim kabar kalau Lim Bungsu telah mengirim beberapa utusan ke Benteng Dewa Iblis. Tidak hanya itu, namun pasukan kavaleri elit juga dibawa sebagai pengawal para utusan. Dengan begini maka mereka tidak mungkin bisa mencegat utusan Lim Bungsu. Kabar ini tentu saja membuat Ludi menjadi kesal. Terlebih lagi Kaisar Dewa Iblis pasti segera mengetahui kabar kalau mereka sudah kehilangan timur jauh. Setelah wajar mengapa Ludi menjadi kesal, karena kemungkinan besar mereka akan menerima hukuman berat. Tapi Ludi masihlah belum menyerah dan meminta untuk segera mengatasi masalah ini. Selain itu, Ludi akan kembali mengirim dua pasukan, di mana satu kelompok ke Benteng Dewa Iblis untuk menyelidiki lebih lanjut tentang masalah itu. Sedangkan kelompok lainnya akan ia perintahkan. Bawahannya pun paham dan langsung pergi dari tempat itu. Sino berpindah ke klan iblis Benteng Dewa Iblis.
di mana Kaisar sudah mendengar kalau Ludi tidak hanya kehilangan Timur Jauh, namun sudah begitu berani menghabisi utusan yang mengirim bantuan di benteng Teheran. Kalan yang merupakan pangeran kedua klan iblis merasa tidak terima dengan apa yang diperbuat oleh Ludi, sebab begitu berani menipu sang Kaisar. Tapi salah satu pangeran masih mencoba untuk membelanya. Sayang sekali KT tidaklah mendengarkan perkataannya, pasalnya utusan itu memang sudah mati. Yun Xiansu memberitahu Pangeran Kadun kalau utusan Ludi bahkan saat berani melakukan penyerangan di dekat Kaisar. Pelakunya sudah ditangkap yang memang benar kalau dia adalah utusan Ludi. Wajar saja Kadun panik, pasalnya Ludi merupakan sosok yang dia rekomendasikan. Kadun bingung mengapa hal ini terjadi, apakah Ludi tidak takut kalau kedua orang tuanya dihukum mati. Tapi ternyata dia baru tahu kalau kedua orang tua Ludi telah diselundupkan ke Timur Jauh. Atas semua yang terjadi, Pangeran Kadun pun dikurung untuk sementara waktu demi bisa merenungi kesalahannya. Ia tidak akan diizinkan keluar dari istana. Mau tidak mau, Kadun pun menerima semua itu. 弟乃你大力举荐之人，是行凶。目前杀手就在昨天，鲁地就在劫杀球员的信使。卡顿亲王于王府闭门，儿臣。 Sedangkan di sisi luar, mereka pun melihat kedatangan Tuan Putri Klan Iblis, di mana ia menemui ayah mereka untuk memberikan kue yang baru saja dirinya buat. Tapi kalian merasa itu bukanlah saat yang tepat. Pasalnya baru kali inilah mereka melihat Kaisar semarah itu. Kadang meyakini kalau itu bukanlah masalah Ludi saja. Pasalnya klan Dewa bukan hanya klan Xenia saja, tapi ada klan Darta, klan Yakun, dan klan Mong. Kekuatan mereka tidaklah kalah kuat dibandingkan klan Senaya. Tapi karena hilangnya Timur Jauh membuat wibawa klan Senea pun turun, yang membuat klan-klan lainnya pasti ingin mendambakan tahta Kaisar Dewa Iblis. Mereka harus berhati-hati dalam kondisi seperti ini. Jika Kaisar mengirimkan pasukan ke Timur Jauh, maka meskipun mereka dapat mengambil kembali Timur Jauh, tapi kekaisaran mereka akan kehilangan banyak kekuatan. Itulah yang diinginkan oleh berbagai klan. Tapi kalian tahu kalau ayah mereka pasti sudah memiliki rencana sendiri. Sim berpindah ke Kaisar, di mana Ross, tetua klan Darta, datang menghadap KT. Mereka telah mengetahui tentang Ludi, yang mana Ross juga baru mengetahui tentang apa yang dilakukan Ludi. Perbuatannya sudah sangat berat dan pantas dihukum mati. KT menanyakan pendapatnya mengenai siapa yang harus dirinya kirim untuk menumpas pemberontakan Ludi, di mana Ross sendiri ingin mengajukan dirinya untuk membantu. Dia bersama pasukan klan Darta akan menuju Timur Jauh untuk dapat menangkap Ludi. KT percaya dengan kemampuan Ross. Hanya saja wilayah Timur Jauh merupakan hal penting. Ia takut hal buruk terjadi kepadanya. Tapi Ross dengan penuh percaya diri berjanji kalau dalam waktu 2 bulan dia akan menangkap Ludi. Tapi jika dia gagal, maka ia rela mati di depan benteng Dewa Iblis. KT mengizinkannya dan mempersilakan Ross untuk pergi ke Timur Jauh. 2个月内若不扫平叛乱，可尽快点齐本族兵马。 Setelah semua itu, KT meminta untuk memberitahu keponakan Ross kalau dirinya akan memberikan dukungan agar ia bisa menjadi tetua klan Darta berikutnya. Meskipun nantinya Ross bisa merebut Timur Jauh, tapi pasti kondisinya akan terluka parah. Dan begitu klan Darta tidak akan menjadi ancaman lagi. Tapi bawahannya menganggap kalau keberangkatan Ross masihlah belum dapat memenangi pertarungan. Karena Raja Guangming terkenal sangat pintar dalam strategi dan penuh dengan rencana licik. Tindakannya sangatlah sulit dapat mereka duga. Bagi Heish, Ross bukanlah tandingan dari Raja Guangming. Meskipun begitu, Kate tetap berharap kalau Ross bisa menang dalam pertarungan kali ini. Heish pun menyarankan untuk menghabisi Raja Guangming terlebih dahulu. Karena dan begitulah Timur Jauh akan kehilangan pemimpin. Sim berpindah kepada Siu yang dapat melihat kelompok pengintai kelima yang dikirim oleh Ludi ke wilayah dalam klan iblis. Sedangkan kelompok Loji sendiri tidak terlalu sibuk. Pasalnya Ludi tidaklah mau menanggapi mereka. Apakah dia harus masuk ke tendanya sambil telanjang baru dapat menarik perhatiannya? Siu tidak dapat membayangkan hal itu. Dan sebenarnya Siu juga tahu kalau pasukan Ludi kemungkinan tengah mencari informasi. Mereka tidaklah perlu takut jika Kaisar Dewa Iblis bertindak karena bagaimanapun perbuatan Ludi tidaklah dimaafkan. Mungkin sekarang dia itu hanya memiliki satu jalan keluar. Kembali kepada Ludi yang begitu pusing. Dan sesaat kemudian bawahannya pun datang memberi kabar kalau Kaisar sudah mengirimkan 250.000 pasukan. Klan Darta yang dipimpin oleh Ross membawa 200.000 pasukan. Sedangkan klan Senea 50.000 pasukan dipimpin oleh Aule.
Ludi meminta pasukannya untuk sadar kalau tujuan pasukan itu adalah untuk menghabisi mereka semua. Mereka tidak dapat berdiam diri saja. Mereka harus memberikan perlawanan sebab Kaisar Iblis tidak akan membantu mereka. Jadi karena itulah para pasukan Ludi akan ikut bersamanya, yakni melawan balik pasukan itu. Hanya saja mereka agak kepikiran karena lawan mereka adalah 250 prajurit. Jadi salah satu komandan menyarankan untuk meminta maaf kepada sang kaisar. Mungkin hanya demi gitulah mereka dapat diampuni. Jikapun akhirnya mereka dihabisi, tapi setidaknya mereka tidak dianggap sebagai pengkhianat. Sayang sekali Ludi tidak setuju dan langsung menghabisi kedua komandannya, karena yaitu tidak ingin mati begitu saja. Dan begini maka mereka akan memberikan perlawanan. 打不仁就别怪我们不义，也好过当叛徒。我们打不过的，只要我们伟大人士。 Berpindah kepada Xiu yang mana Ludi telah datang menemuinya, di mana tujuannya kemari adalah untuk bernegosiasi. Tapi Xiu merasa ada yang aneh, pasalnya yang sedang melakukan pengejaran adalah pasukan Ludi. Lantas untuk apa juga dia ingin bernegosiasi? Ludi mulai berakting kalau dirinya merasa kasihan kepada semua orang di timur jauh. Kemungkinan besar mereka pasti tengah kelaparan, maka karena itulah dia akan mulai berhenti untuk melakukan penyerangan agar mereka bisa menjalani hidup dengan baik. Xiu berterima kasih atas perhatiannya, tapi sebenarnya mereka masihlah dapat bertahan. Terlebih lagi para prajurit memiliki keunggulan, jadi lebih baik mereka kembali bertarung saja. Ludi mulai jujur kalau dia akan menyerah pada pasukan gabungan timur jauh. Ia tidak akan memberikan perlawanan apapun lagi. Semua akan dirinya serahkan kecuali benteng Tehran. Tidak hanya itu, namun dirinya juga memiliki sebuah syarat. Tapi apa yang diminta oleh Ludi cukup sulit Xiu terima. Karena ini sama saja dengan mengatakan kalau merekalah yang menyerah kepada Ludi. Tapi Ludi mencoba menjelaskan kalau seharusnya keuntungan tetap ada pada tangan pasukan timur jauh karena memiliki banyak wilayah. Hanya saja Xiu mengingatkannya kalau Ludi hanya memiliki satu pilihan saja, yakni melepaskan senjatanya menyerah tanpa syarat. Ludi paham tapi dia mencoba untuk bernegosiasi lagi, yakni membawa makanan dan juga senjata. Tapi Xiu tetap menolaknya karena semua itu harus diserahkan kepada pasukannya. Jikapun Ludi takut tidak dapat melindungi diri karena tidak memiliki senjata, maka Xiu berjanji akan menjamin keselamatan mereka selama pasukan Ludi menyerah tanpa syarat. Yang tentu saja Ludi dengan senang hati menerima hal itu, karena inilah yang sejak awal dia inginkan. Ludi pun memberikan hormat kepadanya dan berjanji kalau pada hari ini dia akan mengabdi kepadanya. Jika Xiu masih tidak percaya, maka dia bisa mengangkatnya menjadi ayah angkat. Xiu tentu menolak karena tidak ingin anak seperti Ludi. Di sini Ludi menanyakan tentang master yang mendukung Xiu, yang tidak bukan adalah gurunya. Ludi pun baru tahu kalau dia adalah sosok Raja Zhou Jiangming, sosok master terkuat di daratan Sichuan. Saatlah wajar mengapa Zhou Jingming terkenal karena dialah yang melindungi keluarga Lin selama 200 tahun. Berhubung Xiu merupakan murid dari sosok hebat itu, membuat Ludi menjadi anak angkat dari Zhou Jingming. Meskipun Xiu terus menolak, tapi Ludi ini masihlah mencoba memohon kepadanya. 鲁弟自今日起对光明别，我可没你这样的儿子。一高手左家明王。你说的是我师傅？我家明王，对，不收。 Setelah semua negosiasi ini, Ludi pun pergi. Xiu yakin kalau Bai pasti kurang setuju tentang dia yang menerima penawaran Ludi. Bai membenarkan hal itu, bahkan dia itu ingin menghabisi Ludi saat itu juga. Namun Xiu adalah atasannya, jadi dia tidak dapat menolak perintahnya. Tapi ia penasaran apakah Xiu memikirkan tentang bagaimana perasaan warga timur jauh jika tahu Ludi diampuni. Xiu sudah memberitahu hal ini kepada Budan. Sebenarnya ia bukanlah menginginkan Ludi, melainkan benteng Tehran. Terlebih lagi ada 50.000 pasukan iblis yang akan membantu mereka melawan pasukan Kaisar Iblis. Bai paham dan memintanya untuk tidak melupakan dendam Nepira. Selain itu, Fang Jin dulu telah mati di tangan Ludi. Dendam-dendam ini seharusnya bisa mereka balaskan. Jika dirinya adalah Xiu yang dulu, maka sepertinya dia sudah sejak tadi balas dendam. Namun ia yang sekarang harus memikirkan lebih banyak orang yang hidup. Dia harap Bai Chuan paham dengan keputusannya, karena semakin tinggi posisinya, maka semakin sulit juga keputusan yang dia ambil. Xin pun berpindah ke kediaman Xiu, di mana tiba-tiba saja penyerangan pun dilakukan oleh Haisha, penasehat dari Kaisar Dewa Iblis.
Dia langsung saja masuk ke dalam kediaman Xiu dan untung saja Xiu itu dapat menghindarinya karena dia sudah tahu ada yang datang kemari. Sesaat kemudian dia pun muncul dan langsung saja melakukan pertarungan kepada Heishan. Alhasil pertarungan terjadi di antara mereka berdua. Namun Xiu agak kaget karena sosok itu memiliki mata darah. Meskipun begitu, Xiu masihlah dapat memberikan tekanan balik kepadanya. Sampai pada puncaknya, topeng Xiu pun terlepas yang membuat Heise tahu kalau Raja Guangming ternyata adalah Jichuan Xiu. Oke, sekian dulu pada. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.